kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya, di mana kemarin kalian baru saja menyelesaikan ulangan dari bab pertama, yaitu tentang produksi massal, ya. Nah, di mana bab 1 kemarin itu lumayan cukup banyak ya bahannya. Nah, karena bab 1 akhirnya sudah selesai, ya, kita akan lanjut ke bab berikutnya, itu bab 2, ya, materinya tentang perakitan produk, ya. Nah, untuk bab 2 ini tidak akan sebanyak dari bab pertama, ya, karena bab pertama itu dia memiliki 3 buah KD, ya. Nah, sedangkan bab 2 ini hanya 1 KD saja, ya. Nah, untuk bab 2 itu KD-nya ya 3.13, ya, yaitu menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa, ya. Nah, kemudian untuk keterampilan itu 4.13, yaitu melakukan perakitan produk barang atau jasa. Nah, oke. Nah, jadi kita akan langsung masuk ke bab kedua tentang perakitan produk, ya. Nah, seperti ini gambarnya, ini merakit produk mobil. Nah, kita mulai dulu dari tujuannya, ya. Tujuan dari kalian mempelajari ini adalah, ya, kita mulai itu nanti ada memahami dulu dari pengertian perakitan itu apa, ya. Kemudian ada prinsip perakitan itu apa saja. Kemudian nanti akan diterangkan lagi proses perakitan, ya. Kemudian kalian akan menganalisis sistem perakitan seperti apa, ya, hingga mengetahui rancangan perakitan, ya. Nah, oke, kita akan mulai dulu dari pengertian perakitan. Apa sih perakitan itu, ya? Nah, jadi perakitan di sini adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu, ya. Jadi, perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian lainnya, ya, atau pasangannya. Nah, pada prinsipnya perakitan dalam proses manufaktur itu terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, ya. Nah, jadi prinsipnya itu nanti ada mulai dari proses pengencangan, ya. Kemudian ada proses inspeksi dan pengujian fungsional. Kemudian ada pemberian nama atau label, ya. Kemudian ada pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk atau gagal, ya. Kemudian pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir, ya. Jadi itulah tadi prinsip-prinsip dalam perakitan, ya. Oke, kita lanjut ke metode perakitan, ya. Dalam produksi massal, ya, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, ya. Misalnya proses pengikatan, ya. Kemudian pengelingan, ya. Pengelingan tahu ya, saya akan kasih contoh gambarnya. Ya, ini. Jadi proses pengelingan itu adalah menggabungkan dua buah komponen menjadi satu. Misalnya di gambar ini, ya, ada batang besi satu dan batang besi dua. Nah, kemudian digunakan paku keling, ya, di sini. Kemudian diketok menggunakan palu, ya, sehingga dua komponen ini menyatu, ya, menjadi satu buah, ya, satu buah komponen. Nah, itu disebut yang namanya pengelingan, ya. Kemudian ada juga yang namanya pengelasan, ya, tahu ya pengelasan. Kemudian penyekrupan, ya, disekrup. Kemudian, ya, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi, ya. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar, ya. Jadi sudah ditetapkan standarnya seperti apa. Nah, adapun nanti metode perakitan ini memiliki pengelompokan, ya. Nah, seperti yang pertama, ini adalah metode perakitan itu ditinjau dari proses penyambungan komponen, ya. Nah, ditinjau dari proses penyambungan komponen, metode perakitan ini terbagi lagi nanti, ya.
Yang pertama itu dimulai dari metode cascade ya. Metode cascade itu apa? Ya. Metode cascade itu adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan ya. Jadi perakitannya itu dengan langkah yang berurutan. Nah, pada prinsipnya metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling ya, paku keling yang tadi dalam proses pengelingan ya. Nah, dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan pelat-pelat tipis ya. Nah, metode cascade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan riveting atau keling ya, karena bahan dasarnya komponennya itu menggunakan rivet atau keling ya. Nah, proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana yaitu perangkat penembak paku ya. Itu namanya proses riveting ya, menggunakan penembak paku. Nah, alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan ke dalam lubang hasil pengeboran pelat yang akan disambung. Nah, selanjutnya alat ini ditekan secara bertahap sampai batang pakunya itu putus ya. Nah, itu namanya metode cascade. Jadi metode cascade ini pada umumnya dia menggunakan yang namanya ini riveting ya, riveting atau paku keling ya. Nah, metode yang berikutnya adalah metode keseimbangan ya. Nah, metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding ya. Nah, ini kita pernah bahas menyinggung kemarin ya, menyinggung soal welding di materi sebelumnya ya. Nah, penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis ya. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding digunakan di industri mobil dan kereta api ya, tapi juga ada nanti untuk industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan plat-plat tipis. Jadi ya, pesawat itu bodinya ya, dia menggunakan plat-plat tipis yang disambung nantinya ya, menggunakan metode keseimbangan. Nah, keseimbangan yang dimasukkan dalam prosesnya adalah posisi sambungan di beberapa titik yang harus dilakukan secara seimbang ya, itu metode keseimbangan. Kemudian ada yang namanya metode bongkar pasang atau knockdown ya. Metode bongkar pasang atau istilahnya lebih populer itu adalah knockdown ya, merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan ya. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya ya, yang pertama adalah memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Kemudian memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. Nah, kemudian memudahkan dalam operasional pekerjaan. Nah, yang terakhir adalah konstruksi menjadi lebih sederhana ya. Jadi itulah beberapa keuntungan ya dalam melakukan metode bongkar pasang. Kemudian, nah, penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan ya. Proses perakitan dengan metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan baut dan mur atau screw ya, screw atau obeng istilahnya ya. Nah, perakitan dengan metode ini harus dilakukan secara teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Pengeboran lubang-lubang ini biasanya dilakukan dengan memberi posisi dasar pemasangan ya. Lubang yang tidak tetap lebih besar dari lubang yang tetap ya. Jadi metode bongkar pasang ini lebih ke pengeboran atau screw ya, menggunakan baut dan mur ya. Nah, kalau yang tadi itu metode perakitan ya, ditinjau dari proses penyambungan komponen ya. Nah, berikutnya ini adalah metode perakitan yang ditinjau dari sifat komponen yang dirakit ya. Nah, kemudian kita mulai dulu dari yang pertama. Mereka memiliki
perakitan lagi ya, yang berdasarkan sifat komponen yang dirakit. Ya, yang pertama itu adalah metode perakitan yang dapat ditukar-tukar ya. Ini juga pernah kita bahas di materi sebelumnya ya. Nah, ya, jadi metode ini sudah tahu ya, bagian-bagiannya yang akan dirakit itu dapat ditukarkan satu sama lain atau yang disebut dengan interchangeable. Ya, karena bagian tersebut telah dibuat ya oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik oleh ISO, DIN, JS dan lain sebagainya ya. Jadi mereka sudah mengikuti standar internasional ya. Nah, keuntungannya bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu ya. Nah, waktu perakitan komponen ini akan lebih cepat dan penggantian komponen yang rusak itu dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran ya. Tapi kelemahannya ya, nah dia punya kelemahan yaitu kita harus membeli komponen tersebut ya dengan harga yang relatif lebih mahal ya. Jika tadi ini rusak ya, misalnya waktu melakukan penggantian komponen yang rusak, nah kemudian kita harus menggantinya dengan komponen yang baru ya, jadi kita harus mengeluarkan biayanya yang lebih mahal ya. Nah, itulah dia metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Kemudian ada yang namanya perakitan dengan pemilihan ya. Nah, metode perakitan dengan metode pemilihan itu adalah komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri ya, menurut batasan-batasan ukuran ya. Jadi perakitan dan pemilihan ini dia didasarkan pada batasan ya, batasan pengukuran. Nah, itu disebut dengan perakitan pemilihan. Kemudian ada yang namanya perakitan secara individual ya. Perakitan secara individual itu dalam pengertiannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangan lainnya ya, karena dalam pengertiannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Nah, jadi ya kalau mau masang bagian yang sudah ada di tengah ya, atau bagian kedua misalnya, nah itu harus cocok dengan bagian yang sebelumnya. Nah, salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu ya. Jadi harus selesaikan dulu yang awal tadi sebelumnya sampai dia selesai, baru bisa lanjut ke proses berikutnya ya. Nah, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama ya, atau komponen yang sebelumnya tadi, sehingga dia matching istilahnya ya. Oke, saya rasa segini dulu untuk materi hari ini ya. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.